sebanyak 25 kepala daerah terbang ke Singapura untuk belajar anti korupsi. Hei siluman kuda Nil, enak kalian ya jalan-jalan ke luar negeri ya, ke Singapura ya. Yang ada kalian sana bukan untuk belajar, tapi untuk jalan-jalan, makan sana makan sini, belanja sana belanja sini. Pakai uang siapa? Hah? Pakai uang rakyat, pakai uang pajak rakyat. Nggak tahu malu kalian. Hanya belajar anti korupsi sampai ke Singapura. Kalau mau koruptor dimusnahkan atau ditiadakan, hukum di Indonesia ditegakkan, dimiskinkan atau dihukum mati, biar tidak ada lagi nama koruptor. Paham kalian? Dasar manusia bersiluman kera. Berangkat ke Singapura untuk belajar anti korupsi. Hei orang gila, buang-buang anggaran tahu. Yang namanya maling itu akan tetap jadi maling. Sebelum ada hukuman tegas di negara ini, mereka nggak bakalan berubah. Coba dibikin hukuman mati ataupun perampasan aset, nggak bakalan ada yang berani korupsi. Tapi memang di negara kita ini, koruptor itu dipelihara. Isinya itu maling semua. Jadi yang namanya maling itu saling mendukung maling. Dan maling di negara ini itu nggak bakalan bisa habis, ya. 25 kepala daerah Indonesia akan mengikuti pembelajaran mengenai tata kelola pemerintah yang bersih dan upaya pencegahan korupsi di Singapura. Program yang berlangsung pada 15 sampai 28 Juli 2026 ini diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional. Melansir laman Lemhanas, program ini bernama Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan Ketiga. Aceh Syajili, Gubernur Lemhanas mengatakan, Kemendagri menyaring daerah dengan potensi sumber daya alam yang bisa dioptimalkan, serta kapasitas menuju kemandirian ekonomi, dengan tujuan memperkuat integritas para pemimpin daerah sebelum menjalankan tugasnya. Pada minggu pertama, para kepala daerah yang berjumlah 23 bupati dan 2 wali kota ini terlebih dahulu mendapatkan pelatihan di Lemhanas dan Purnomo Yusgianto Center, Jakarta. Peserta mendapatkan materi kebangsaan hingga asta cita pemerintahan Prabowo Gibran. Setelah itu, di minggu kedua, peserta melanjutkan kunjungan akademik ke Singapura, mempelajari tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik secara langsung, termasuk belajar pencegahan korupsi. Kata Aceh, pemerintah memilih Singapura sebagai negara tujuan karena menjadi salah satu negara yang memiliki praktik terbaik dalam pelayanan kepada masyarakat. Setelah pelatihan, setiap kepala daerah wajib menyusun proyek unggulan untuk diterapkan di daerah masing-masing. Dari program pemerintah ini, apa tanggapanmu, kawan? Sebanyak 25 kepala daerah mengikuti latihan anti korupsi di luar negeri. Hal itu disampaikan langsung oleh Gubernur Lemhanas, Eish Hasan Syadzili, di depan puluhan wartawan. Para peserta nanti akan berangkat ke Singapura untuk mendapatkan pendidikan di Lee Kuan Yew School of Public Policy di National University of Singapore, ya. Mereka nanti akan diberikan beberapa pengetahuan, terutama tentang pelayanan publik, ya. Misalnya seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kemudian pengelolaan sampah. Aduh gila, kocak banget guys, 25 kepala daerah katanya diberangkatkan ke Singapura untuk belajar anti korupsi hingga pelayanan publik. Sebenarnya faktanya itu 25 anggota tersebut itu digembleng dulu oleh Kemendagri. Dan mereka tuh dapat materi-materi seperti kepemimpinan, integritas, dan lain-lain. Dan untuk materi anti korupsi itu dibawakan oleh KPK. Lalu setelah itu baru mereka tuh diberangkatkan ke Singapura untuk belajar di Lee Kuan Yew School gitu ya. Di sana namanya seperti itu. Dan mereka tuh diajari untuk pelayanan publik. Ya misalnya seperti kesehatan, pendidikan, pengelolaan sampah, dan digitalisasi pemerintahan. Lalu setelah itu baru mereka itu pulang dan mengimplementasikannya ke daerah masing-masing. Tapi sebenarnya banyak yang salah fokus ya. Jadi seolah-olah 25 orang ini ke Singapura untuk belajar anti korupsi. Dan ini memang ada sedikit misinformasi ya. Tapi ya gue ikut mau mengomentari soal anti korupsi ya. Anti korupsi ini sebenarnya tidak bisa diajarkan ya. Karena korupsi itu dari hati. Karena ujung-ujungnya kalaupun tahu bagaimana cara penerapan anti korupsi, tapi kalau seandainya hati itu ingin korupsi ya otomatis itu semua tidak ada gunanya. Jadi mau belajar sampai seperti apapun itu tidak akan mengubah apapun ya kalau memang dalam hatinya itu memang ingin korupsi. Begitu pula dengan pelatihan-pelatihan ke luar negeri seperti ini ya, kalau memang tidak diimplementasikan dengan baik dan ujung-ujungnya dikorupsi juga, semua pelayanan publik juga tidak dirubah, itu juga tidak mengubah apapun. Ya itu aja lah berita kali ini ya guys. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa follow akun gua, oke? Wih, tolonglah, ini berita apa lagi sih? Ya Allah, ini betul nggak beritanya? 25 kepala daerah belajar anti korupsi di mana? Di Singapura. Nah, mau nggak percaya, tapi yang buat berita TV One. Udah jelas ini palit lah ya. Nggak, pertanyaannya gini ya. Yang pertama, ini ide siapa? Ya, ini ide siapa? Sampai Singapura cuman untuk belajar anti korupsi.
Yang kedua nih, pertanyaanku yang kedua, ini anggaran dari siapa? Ini kalau anggarannya dari negara, dari rakyat, udah mampus lah. Nah, ini nggak betul lagi nih. Negara membiayai kepala daerah nih. Oh, sorry. Rakyat membiayai kepala daerah supaya belajar anti korupsi di Singapura. Ini kalau udah nyampe Singapura belajar digembleng tapi tetap korupsi. Ini tanggung jawab siapa nih? Siapa yang bisa menjamin kalau mereka ini nggak akan korupsi nih, 25 kepala daerah ini? Tolonglah, gebrakannya itu jangan yang aneh-aneh. Kenapa sih? Negara lagi sulit, rakyat lagi susah, BBM di mana-mana langka. Ada aja gebrakannya yang buat rakyat ini makin emosi. Kalau udah maling, ya tetap maling. 25 kepala daerah terbang ke Singapura untuk belajar anti korupsi dan pelayanan publik. Mau terbang ke Afrika, ke Arab Saudi, ke China pun belajar anti korupsi juga percuma kalau penegakan hukum di Indonesianya nggak beres semua. Contoh nih, Jampitsus udah ketahuan korupsi, suap, ya pencucian uang senilai 500 miliar lebih. Tapi persoalannya nggak beres tuh, dilempar sana sini agar kasusnya hilang gitu ya kan. Lagian tuh, kalau jauh-jauh belajar di Singapura juga ngapain? Memangnya di Indonesia nggak ada tuh profesor-profesor anti korupsi? Percuma dilatih dimanapun, dilatih di neraka pun juga percuma. Kemarin itu, waktu mau pelantikan kepala daerah, dilatih, didiklat ya, di retreat. Percuma, banyak juga yang ketangkep bupati wali kotanya, gubernurnya. Ngapain juga, percuma. Yang dibutuhkan saat ini adalah penegakan hukum yang adil. Membuat undang-undang anti korupsi, yang korupsi dimiskinkan, dihukum mati. Udah beres itu semua, hilang korupsinya. Jadi nih, lebih baik anggota DPR itu datang ke China, menyerap semua ilmu China, hukum-hukum korupsi di China itu diadopsi, diterapkan di Indonesia, dibuat hukum mati. Kalau koruptor itu dihukum mati, insya Allah para koruptor itu takut lagi untuk korupsi. Korupsinya 100 juta, udah hukum mati aja. Jadi mereka udah takut mau korupsi yang lebih banyak. Itu loh. Nah, kalau mau belajar anti korupsi nggak usah jauh-jauh ke Singapura. Belajar anti korupsi ke anak TK. Anak TK lebih takut korupsi, lebih paham anti korupsi daripada para pejabat-pejabat ini. Itu. Ini saya berikan masukan untuk para pejabat-pejabat di negara Konoha. Supaya kalian tidak melakukan korupsi, kalian tidak perlu terbang ke luar negeri. Cukup memperbaiki akhlak kalian sendiri. Tak kandhani ya, iki lho sing lagi plesiran tapi berkedok studi banding. Pergi ke luar negeri katanya belajar biar gak korupsi. Pak, mau belajar ke negeri manapun kalau hukumnya itu kendolo yuk, mereka tetap berani berkorupsi. Soalnya apa? Lah wong korupsi dilindungi kok. Lah wong korupsi aja gajinya dinaikkan. Lah terus yang itu jelas-jelas sudah gitu-gitu tapi mau ditahan aja. Bikin sinetronnya ruwet. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya tersangkanya beda orang. Halo. Lucu dah. Keting aku.